gorengan mama. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dianut.
tanggung jawab anak. Maka dari sini dimungkinlah tadi bisa ajarkan tanggung jawab, disiplin kepada anak. Siapa saya sama anak itu yang harus ini namanya ya kita saya kan udah kebijakan dia kan Pak ya. Nah, tapi dengan efeknya tidak tadi karena dia nggak bisa mandiri, disiplin diri yang tidak ada. Kan juga masih banyak mama-mama yang keteteran dengan tuh mama saya itu keteteran dengan lupa apa ada kayak selain itu kebijakan aja kan misalnya dia sudah siap dulu buat saya tegas marah kecerdasan karena orang berpikirnya kalau kita sudah tegas jadi harus ada kebiasaan-kebiasaan kita lakukan di sekolah dan semuanya harus saling percaya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita yang disepakati bersama. Contohnya nilai kebajikan ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keikutsertaan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan kepercayaan. Dengan hidup, kebebasannya dapat dipercaya tulus, hati, belajar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Yang empati dan
wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak tim guru SD Negeri 24 yang telah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk diskusi saya yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Ini adalah aksi nyata saya Modo 1. Saya adalah angkatan 11 dari Kota Padang. Saya akan mendiseminasikan aksi nyata saya tentang budaya positif. Apakah yang budaya positif itu? Mungkin Bapak, Ibu, dan tim guru semuanya sudah tahu apa itu budaya positif itu. Karena budaya positif ini tidak di mana-mana, semuanya ada, baik di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan manapun. Tanpa tidak ada budaya positif ini, mungkin tak apa yang akan terjadi di secara luasnya ya ibu-ibu, bapak-bapak, di masyarakat kita atau di rakyat kita sekarang sedang terjadi sebagaimananya ya ibu-ibu ya. Nah maka itu kita dari garis kecil, lingkungan kecil aja dulu, di sekolah kita saja kita dulu. Bagaimana kita menerapkan budaya positif itu kepada anak didik kita. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat
dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Baik itu, saya berikan contoh tentang karakter yang menyangkut akhlak, baik dari bahasa anak, itu pun semua harus diperankan lewat guru dulu. Kita dulu yang memudayakan bahasa yang baik, tutur bahasa yang baik. Yang budaya positif itu kita dulu, karena guru ini adalah sebagai model, sebagaimana Ki Haji Dewantara mengatakan, guru adalah perannya sangat penting untuk anak didik kita. Jadi kita berikan karakter yang baik-baik itu dari cara berbicara, cara menyapa, dan bagaimana cara apabila sekarang yang kita lihat ya ibu-ibu, bapak-bapak, anak kita kalau kita lagi ngomong dia jalan aja di depan, tidak ada dibungkukkan badannya seperti itu. Nah, dari hal kecil itulah Bu, kita pembiasaan kepada anak kita untuk memberikan karakter yang baik, sikap yang baik, contoh yang baik. Apalagi anak-anak sekarang kebudayaan kita di sini di sekolah mungkin sudah lupa dengan salam ya Bu ya, mungkin karena tidak dibiasakan. Jadi alhamdulillah saya sudah memberikan pembiasaan selama saya di sini kan, selalu anak-anak salam tuh setiap bertemu dengan bu guru, walaupun itu tidak ibu guru kelasnya, semua guru atas nama ibu guru di lingkungan SD itu, lingkungan kita ya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak disuruh salaman. Maka dari kita yang ibu guru pun begitu juga, kita berikan contoh dulu. Kita dulu yang mencontohkan. Oh iya ya, pasti anak berpikir ibu guru aja salaman, aku juga salaman. Nah, jadi kita biasakan ibu-ibu untuk salaman itu. Nah, itu begitu dari karakter ya Bu, dari akhlak kita ya Bu. Nah, oleh sebab itu membangun budaya positif di lingkungan sekolah ini sangatlah penting Ibu. Dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik kita, mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini perlu ibu-ibu dan bapak-bapak tim guru semuanya. Kita tanggung jawab kepada anak-anak. Anak-anak pun kita berikan tanggung jawabnya. Dari hal kecil saja tanggung jawabnya. Apabila masuk kelas, apa yang kita lakukan? Misalnya mengucapkan salam, letakkan setasnya di mana tempat letaknya, dan apa sebelum kita melakukan pembelajaran, apa yang dilakukan? Berdoa. Nah, satu lagi, kadang anak-anak kalau kita nggak tahu kan ibu-ibu tim guru semuanya, kita pergi keluar sebentar, kita kasih anak-anak itu tanggung jawab atau amanat. Sayang, ibu pergi sebentar, bisa anak menjaga keamanan kelas kita. Nah, itulah perlunya keyakinan kelas tadi ibu. Kita buat keyakinan kelas tadi bersama dengan anak-anak didik kita. Keyakinan kelas tadi itu hasil diskusi kita dengan anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak, dan dengan keyakinan kelas yang saya buat tadi ibu, yang kita buat tadi kan ibu melihat tadi slide saya tadi, keyakinan kelasnya kami buat dengan anak-anak murid itu Bu. Apa yang dia inginkan? Dia bilang, Bu, jujur dah, saya mencatatkan, karena anak saya kelas 1, saya catatkan di papan tulis. Setelah terciptalah 6 buah keyakinan kelas yang akan kita lakukan, kita sepakati di dalam kelas. Nah, dengan itu anak-anak saya suruh menulis. Nah, kan ibu nampak tadi slide saya. Nah, keyakinan itulah tadi Bu kita ciptakan agar anak-anak bertanggung jawab di dalam kelas. Dan keyakinan kelas itu Bu, jangan kita baca sekali itu aja Bu, sering. Jadi anak terkonsep, oh ya keyakinan kelas saya begini, nggak boleh jalan di kelas, nggak boleh bersuara kecil, setiap mau keluar minta izin dulu. Nah, itu kita sepakati Bu. Nah, itu kita jalani bersama-sama dan penuh dan kita berikan tanggung jawab kepada anak-anak didik kita. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah, dan bagaimana seorang guru menumbuh kembang budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin institusi di posisi manajer. Posisi manajer ini ya Ibu ya. Kita sekarang ibu-ibu, mungkin bukan enggak saya, enggak Ibu. Kita mungkin ada secara spontan mungkin melakukan budaya menghukum. Sebetulnya budaya penghukuman kita tidak, kalau dapat ditiadakan tadi ibu-ibu ya, bukannya bagaimana, bukan karena ibu-ibu menghukum itu tidak bagus. Kita tahu ya ibu-ibu, mungkin kita nggak tahu apa yang dirasakan anak sebelum berangkat ke sekolah. Mungkin dia sudah ada beban, entah dia belum ada, mungkin ada sarapan, mungkin udah kena marah sama mamanya, sampai di sekolah dia begitu juga tuh kan. Dia udah dihukum, kok terlambat berdiri sini, kok dapat hukumannya yang positif, yang baik lah ibu-ibu. Jadi hukuman yang seperti
kamu sana, oh berdiri dulu, kurangkanlah bahasa yang seperti itu. Lebih baik kita sebagai manajer, guru sebagai manajer tadi Bu, membimbing, mengarahkan, atau kita tanya, mengapa terlambat sayang? Kan anak menyampaikan alasannya Bu. Sudah anak terlambat, kita mau wajah kita asam lagi. Jadi anak itu Bu, udah punya rasa takut, mentalnya pun udah pasti ibu udah marah, pasti gitu kan Bu, reaksi anak-anak atau mimik wajah anak-anak kita kan. Nah, dengan manajer tadi, sehingga lingkungan dengan guru sebagai manajer tadi, lingkungan itu akan menyarankan suasana yang ceria dan senang bagi anak dan nyaman, dengan dapat anak itu merasakan kenyamanannya Bu. Mungkin di kenyamanan tidak dapat di rumah, kenyamanan di sekolah mungkin dia mendapatkan Bu. Itu yang kita ciptakan dan kita wujudkan di sekolah kita Ibu dan dalam kelas kita. Salah satu tujuan dan tindakan nyata budaya positif di sekolah adalah terwujudnya visi sekolah. Nah, kemarin sudah kita buat visi sekolah kita melalui penerapan budaya positif, menumbuh dan menguatkan karakter dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Terus menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menambah disiplin positif pada murid kita. Nah, ini harus sering pembiasaan namanya. Kalau tidak pembiasaan kita lakukan sekarang, besok enggak lagi, tidak akan terjadi yang budaya positif tadi. Disiplin positif tadi Ibu dan Bapak-bapak, disiplin itu banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan dan memiliki kecenderungan, kehendak, ketidaknyamanannya, serta saling berhubungan dengan tata tertib. Begitu juga KHD jangan dilupain ya Bu ya, itu kan peran guru itu penting sekali. Itu kan kebutuhan dasar manusia itu Bu, berdasarkan kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia itu Ibu. Bagaimana sudah ada di slide saya, ini saya simpulkan lagi ya Ibu ya. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangannya. Dan kasih sayang ini yang dimiliki anak-anak Bu. Anak-anak ingin sekali Bu, apalagi sekarang dengan gadget nih Bu. Kayaknya anak-anak dapat kasih sayang dari gadget. Maka emosional anak itu tidak teratur Bu, dan tidak terkontrol. Jadi jangan disalahkan anak Ibu. Sebetulnya kita juga sebagai orang tua, ini kita perlu juga kerjasama dengan orang tua dan sekolah. Karena anak di sekolah hanya berapa jam, di rumah yang nanti anak yang banyak. Mungkin mama-mama kena sibuk, kena ingin santai, ingin supaya kerjanya nggak diganggu. Anak dinyamankan dengan apa tadi, HP tadi dengan. Nah, itulah banyak sekarang emosi anak tidak terkontrol, anak tidak disiplin, karakternya tidak terbentuk. Ngomong sama orang tua sudah keras nadanya, udah tidak seperti dulu, karakter anak tidak terbentuk Ibu-ibu. Nah, kita yang di guru, kita berikanlah pembiasaan tadi itu kan, hal kecil dulu dari karakter dulu. Nah, posisi kontrol restitusi itu Ibu telah Gosen, semua penemu suatu Gosen berpendapat telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol diantaranya. Penghukum, seorang penghukum membuat merasa bersalah. Nah, ini sekali mudah dia salah itu tambah ditekan, jadi merasa dirinya tidak dihargai. Maka kita perlu saling harga menghargai. Begitu juga di lingkungan sekolah Bu, antara guru kita harus saling menghargai, peduli, saling support. Nah, pasti akan terciptalah suasana sekolah dan lingkungan sekolah ini lingkungan yang bagus dan baik kan. Nah, teman guru pada posisi sebagai teman. Nah, kedapat kita sebagai guru Ibu-ibu, jadikanlah teman sebagai anak kita, sebagai guru iya, sebagai temannya. Jadi dia santai sama kita, curhat apa yang dia alami di rumah, dia bisa curhat sama kita. Dan tolong itu direspek Ibu. Kalau ada anak yang curhat, ini kadang kita kan enggak, anak kadang respect, kita udah sibuk juga ya nanti ya Ibu apa kan, tolong direspek Ibu. Mungkin anak itu butuh, mungkin dia dengan Ibu respect tadi dia bangga dengan diri Ibu karena Ibu peduli, karena bisa ada yang mendengarkan dia. Nah, guru sebagai pemantau, kita pantau anak kita Bu, sudah nampak anak kita sudah karakternya sudah agak, langsung kita tegur dengan baik. Sayang, boleh kita seperti itu, jangan dilakukan seperti itu anak ya, kita berteman bersama-sama. Nah, segitiga restitusi itu Ibu, restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahannya, sehingga memiliki tujuan yang jelas
Apa itu tujuannya ya Ibu? Ada 3. Pertama, menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu restitusi segitiga ya Ibu. Nah disitulah itulah yang saya simpulkan ya Ibu, tentang demisisasi saya budaya positif. Mungkin sampai di sinilah paparan saya tentang diskusi saya ya Ibu-ibu. Semoga dengan kesimpulan yang singkat ini dengan diskusi kita pada hari ini, siang ini, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya pada penuh semangat. Semoga ibu mempunyai ide dan ibu mendapat mengambil kesimpulan dari yang saya ambil tadi. Di sini kita belajar juga ya Bu, saling sharing, saling membutuhkan tukar pikiran, tukar pengalaman gitu. Mungkin ibu akan mendapatkan dari paparan saya tadi, ibu mungkin akan, wah saya nanti terik di sekolah akan begini, terik di kelas saya akan begini. Mungkin ibu akan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan nyaman untuk anak didik kita. Baik itu menciptakan lingkungan di sekolah, begitu juga menciptakan lingkungan yang di dalam kelas, kenyamanan anak dan kesenangan anak. Ciptakanlah ruang lingkung sekolah dan kelas yang menyenangkan bagi anak-anak bersenang. Semoga ibu dapat ilmu yang saya berikan sedikit ini bermanfaat bagi ibu. Kita dapat menjalani bersama-sama kan, agar proses pembelajaran di sekolah kita berjalan dengan lancar. Kita bisa bersama dengan kolaborasi tadi, kita bisa menciptakan suasana sekolah yang bagus dan menciptakan anak-anak didik yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.